Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita, dan jangan lupa mari kita doakan kepada seluruh saudara-saudara kita yang mendukung channel ini. Semoga kebaikannya dibalas dengan yang lebih baik lagi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Begitu juga aku terima kasih kepada kalian semua yang telah mendoakan aku. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kemarin kita sudah mendiskusikan sholawat inilah artinya. Anggap saja ini seri yang aku agak bingung bagaimana cara membaginya. Seri pertama tapi yang ini, karena nanti kalau ini dianggap seri pertama kan sudah banyak seri-seri yang lalu, ada berapa itu, 5 atau 7 seri ya. Seri yang pertama yang ini ya, yang inilah artinya ini ya. Aku agak rancu, makanya kalian itu harus mengikuti kajianku secara runut dan benar-benar dicermati supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman apa yang aku sampaikan ya. Sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin aku telah mengucapkan rasa terima kasihku, apresiasiku ya untuk saudara kita Kang Mas, Bapak dosen ya, yang ada di Tanah Karo, Sumatera bagian utara sana ya. Atas komennya aku ucapkan terima kasih, dan kali ini aku mengucapkan ribuan terima kasih untuk saudara kita, siapa ini? DP ya, DP yang telah membantu aku untuk menjelaskan. Mauku juga begitu, jangan karena aku ya ribet ya, terbatas waktu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian bisa jawab, tolong bantu jawab. Jadi tidak harus aku. Nanti kalau sudah benar ya aku biarkan, kalau misalkan belum benar nanti aku benerkan gitu. Jadi aku tidak semua ke aku gitu loh ya. Ini Mas D, ya Mas ini ya, Mas ini, insya Allah Mas ini ya. Mas DP ini terima kasih, aku apresiasi sekali telah membantu aku menjelaskan untuk power yang gimana ya. Aku sampai tarik nafas. Aku sudah jelaskan bahwa as-sholatu ad-du'a itu ya, itu dalam artian bahwa sama-sama Arabian. Itu sama-sama Arabian, dan aku sudah clearkan kemarin ya, bahwa sholat itu akan kita tinjau dari terminologi atau dari etimologi. Inilah salahnya, karena nggak tahu ini orang sudah dua tiga kali ini dia salah memahami ya. Karena memang kajian-kajian gue seperti itu perlu nutrisi, otak kalian perlu nutrisi supaya cerdas sehingga bisa mengikuti kajianku gitu. Kalau enggak mengekspan, kalian tidak mengekspan otak-otak kalian, hanya sekedar otak setengah kosong aja ya, setengah kosong setengah isi ya. Jadi tidak 100% itu ready untuk berpikir. Beberapa tahun lalu itu ada komentar dari teman kita, memang kajianku itu yang menguras pemikiran gitu loh. Artinya sebelum mengikuti kajianku ya, kalian harus mengekspan daya pikir kalian dulu. Lihat kajian-kajianku kan anti mainstream semua, baik ketika aku mengupas Bible, baik aku mengupas Al-Quran, itu overlapping semua itu. Lah kalau modal-modal cekak aja ngaji ke sini akhirnya seperti ini ya. Akhirnya seperti ini. Tapi alhamdulillah ya,
Begitu juga untuk Mbak yang ada di Demak itu ya, aku alhamdulillah sering bantu aku, dan kali ini sangat appreciate juga untuk Mas DP ini sudah bantu aku. Begini penjelasannya, sholat berdoa. Gimana bro, sholat dan berdoa itu sama-sama dari Arabiyun. Kalau Anda melihat kajian JM memburu arti sholawat, Anda harusnya tahu kalau sholawat dari sholat itu artinya sangat banyak. Tapi kalau Anda tetap ngotot untuk mengatakan sholawat pasti doa, lihat kajian sholawat dalam kontradiksi terjemahan Quran surat 2157 dan Quran surat 3356. Di situ sudah dijelaskan bahwa Allah tidak hanya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Kalau Anda keberatan dengan solawat itu merahmati, meminta ampun dan berdoa, berarti Anda satu pemikiran dengan JM. Clear. Kan sudah clear di situ. Ini aduh, sudah dijelaskan sama Mas DP itu. Jadi kalau mau meminta pertanggungan jawab ini jangan ke aku. Orang aku sendiri menolak ini kok. Kan ini sudah aku tolak. Dia mengajukan ini sama aku. Itu goblok yang berapa turunan itu namanya. Makanya aku bilang kalau otak-otaknya cekak jangan ngaji ke sini. Gitu loh ya. Dan ini kita ribet karena kajian-kajian ini masuk ke inti teks tekstual yang inti. Dan untungnya alhamdulillah Al-Quran itu selalu teks itu tidak liar, dia didampingi oleh original teksnya Arabiyun. Dan aku sudah katakan terjemahan itu bukan kitab suci, dia bisa saja salah. Yang kitab suci itu original teksnya Arabiyunnya. Seperti kita kemarin ya, kita kemarin mengkaji tentang Yohanes 13:13 ya. Kalau itu didampingi oleh original teksnya yang itu Yunani, itu jelas itu Kyrios bukan Theos. Tanya sama orang Yunani sana, apa bedanya Kyrios dan Theos? Yesus itu tidak pernah masuk level Theos. Ini supaya goblok kalian hilang. Yesus itu masuk level Kyrios. Itu loh, lihat teksnya seperti itu. Lihat edisi Yunani ya. Dalam original teksnya lihat. Adapun terjemahan-terjemahan yang sudah kita tampilkan variannya seperti itu terserah pilih aja mau pilih yang mana. Nggak ada ceritanya yang terjemahan sekarang itu, produk sekarang itu lebih benar dibandingkan yang lalu. Nggak ada. Kalau kerangka berpikir ilmiah selalu diukur bahwa yang kini lebih benar daripada yang lalu, berarti mana Le? Pipe gospel. Berarti ini harus diterima dong. Ini membatalkan yang ini dong kalau begitu. Yang ini. Karena ini lebih baru. Kalau ukurannya kebenaran itu diukur oleh waktu. Nggak bisa kebenaran itu diukur oleh waktu. Yang dulu juga bisa benar bisa salah, yang sekarang juga bisa benar bisa salah. Kebenaran itu dilihat dari konteksnya apa, begitu loh. Ya, jadi teman-teman Islam ya, kalau ada yang bilang Allah kita berdoa itu, ya kamu coba minta bantu sama yang ngomong gitu ya. Di mana keterangan bahwa Allah dalam Islam itu berdoa itu minta, gitu ya. Minta tolong. Nanti kalau bisa ditunjukkan sama dia, entah itu di hadis, entah itu di Al-Quran, ya kasihlah uang lelah dia 1 juta atau berapa. Nanti kalau dia nggak bisa menunjukkan, kepalanya kamu tendang, ya, kepalanya kamu tendang gitu, ya. Jadi kalau ada orang di luar Islam, ya, mengatakan bahwa Allahnya umat Islam itu berdoa, kamu dengan segala kerendahan hatimu minta tolong sama dia, tunjukkan di mana keterangan itu, di Al-Quran di mana atau di hadis di mana gitu. Siapa tahu dia benar. Kan kita nggak boleh dong menutup informasi. Siapa tahu dia benar. Nah, nanti kalau dia bisa tunjukkan, nah kita pelajari apa benar apa yang dia maksud gitu. Nanti kalau dia nggak bisa tunjukkan, kepalanya kamu tendang. Selesai sudah urusan ya. Gitu. Nah, seperti ini ya. Aku kan sudah bilang kajian kemarin, satu-satunya yang dianggap Allah ya, yang berdoa itu, makanya
Tidak lain ya hanya Yesus. Karena aku sudah bikin kajiannya kemarin. Satu-satunya Tuhan yang berdoa itu ya cuman Yesus itu loh. Kalau logika waras gena itu nggak mungkin menerima ada Allah kok berdoa itu. Tapi kalau waras, kalau nggak waras ya diterima saja gitu. Ya. Jadi aku ngomong sih bla-blaan. Ini bukan mana, bukan apa, enggak. Styleku begini. Kami orang tidak ada basa-basi. A, B, B. Gitu ya. Jadi aku terima kasih untuk Mas DP yang sudah menjelaskan. Jadi nggak ngerti aku maksudnya ini orang. Makanya seperti berputar-putar seperti anjing berputar-putar menggigit ekornya sendiri. Begitu aja dari kemarin, ya. Tapi aku terima kasih untuk Mas DP sudah diberikan penjelasan sehingga aku nggak perlu menjelaskan lagi. Jadi intinya tidak ada Allah kok berdoa itu, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ini ya salawat. Ini aku tutup karena dia silau. Kalau ada sinar masuk dia silau. Ini aku tutup. Tutup ya. Kalau yang nggak tahu dikirain ini apa aksesoris gitu ya. Padahal enggak, ini silau dia. Karena ruangannya seperti ini ya. Ini ya, ini aku tolak. Jadi jangan ngomong ini sama aku. Orang ini aku tolak kok ngomong ke aku itu. Yang sudah dijelaskan kok. Kan kajian itu konsisten. Satu-satunya Tuhan yang berdoa. Ya Yesus itu. Ya. Ya. Oke. Ini aku hapus dulu ya. Aku hapus dulu. Aku akan menjelaskan. Ya, aku ulangi lagi, Mas DP, terima kasih ya sudah membantu aku menjelaskan. Jadi aku nggak perlu aku deskripsikan lagi lah ya. Orang di kajian-kajiannya sudah cukup kok ya. Terima kasih. Begitu juga Mbak yang ada di Demak itu siapa namanya? Itu juga sering bantu dan semua kalian harus seperti Mas DP itu ya. Kalau kalian bisa jelaskan. Nggak apa-apa, nanti kalau salah kan aku benarkan. Kalau sudah benar aku diam aja gitu ya. Oke, matur nuwun. Terima kasih Mas DP. Ya. Kita sekarang melanjutkan kajian kita. Tetapi aku akan turun dulu ya. Aku akan turun dulu. Tidak menjelaskan sholawat. Sholawatnya aku pending dulu ya. Yang jelas 3 yang kemarin aku tolak semua ya. Sholawatnya aku pending dulu supaya nanti ketika aku menarik kesimpulan kalian gampang memahami ya. Jadi ini yang mau aku jelaskan bukan bagian inti, tapi dia itu cukup punya peran juga, makanya aku harus jelaskan. Intinya kan kita menjelaskan sholawat ya. Oke. Di Quran Ashab ya, Quran surat Al-Ahzab surat 56 ya. Di ujungnya itu ada begini. Surat 56 ya. Salimu taslima, ada begini. Tolong dieja tulisannya Bapak kadang-kadang. Yang itu ya, yang salimu taslima yang atas ya. Ini tahu? Salimu taslima. Apa? Takut dulu. S terus A L L I M U T. Gandeng apa bisa? Bisa. T besar? T kecil ya. Gini? Bisa. Besar apa kecil? Bisa. Kecil tapi bisa. Salimu tas gini? Iya.
N I I M A A. Ah, ini Mas, aku mau menjelaskan ini dulu ya. Tolong diperhatikan, aku akan menjelaskan diksi salimu taslima ini apa sih ya? Ini apa ini salimu taslima ini? Supaya kita nanti bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang holistik ya. Kalau di Depak itu begini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi ya. Ingat loh ya, bersolawat itu tidak di breakdown sama Depak. Nanti di breakdownnya menjadi 3 itu di sini ya. Jadi tetap solawatnya itu ditulis solawat saja ya. Dan aku sudah jelaskan berkali-kali. Ini pun bukan berarti atau tidak bisa diartikan bahwa Depak memahaminya seperti itu. Tidak. Bisa jadi Depak itu menyungguhkan. Seperti aku kan menjelaskan 3. Kan bukan berarti aku setuju dengan 3 penafsiran itu. Kan aku tolak semua justru. Gitu loh ya. Jadi ini Depak mengambil pemahaman yang mainstream dan itu disampaikan ke pembaca. Gitulah ya. Ke kita. Jadi jangan dipahami, oh Depak pemahamannya begitu. Ya bisa begitu, bisa juga tidak begitu. Ya, paham ya di sini ya. Aku sudah ulang-ulangi loh ya. Tolong ini dipahami. Makanya Depak tetap tidak menerjemahkan diksi solawat itu terus tetap saja ditulis bersolawat. Ya. Sebetulnya yang bagus memang begitu. Seperti guru Al-Quranku juga mengatakan begitu. Seperti iman, ya sudah iman aja. Kafir ya sudah ditulis kafir saja. Terus takwa ya ditulis takwa aja. Kita sebagai orang Islam seharusnya sudah familiar apa itu iman, apa itu kafir, apa itu takwa gitu. Seharusnya idealnya memang begitu. Ya, ini yang dilakukan oleh Depak. Ini sebetulnya ideal. Jadi sholawat itu nggak perlu diterjemahkan, sebagai orang Islam harusnya tahu. Gitu loh ya. Cuman yang jadi masalah, tidak semua orang Islam itu tahu. Gitu loh. Ya, contohnya iman aja lah. Iman orang Islam, apa iman kui? Rata-rata ditanya iman itu percaya gitu. Sehingga kalau sudah percaya itu orang dianggap beriman. Kalau iman hanya percaya, maka paman Nabi itu sudah beriman. Karena dia percaya kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi. Dan Islam itu benar, dia percaya. Ya, itulah karena salah memahami apa arti atau dari diksi iman. Jadi sebetulnya iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Kalau diringkas begitu. Kalau di breakdown, apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam lisan, apa yang ada dalam tindakan, itu satu wujud konkret ya, itu dilakukan sesuai dengan hukum-hukum Allah yang kita tarik lagi apa? Islam. Begitu ya. Cuman kan kalau di breakdown begini-begini, waduh, terjemahan bisa banyak ya. Oke, ini penjelasan untuk bagaimana kalian bisa mengerti ya gitu. Oke, aku ulangi lagi ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi. Solawat sudah kita diskusikan, tapi masih aku gantung ya, sengaja aku gantung. Maka kajian kita itu berputar, naik, turun, naik lagi, ke kanan, ke kiri, ke tengah lagi ya. Memang begitu style kajianku ya. Ini kita mundur, nanti kita maju lagi ya. Sholawat aku pending dulu ya. Bersolawatlah, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya ya. Salam penghormatan itu kalau kita lihat di sini ya, itu ada
dari salimu taslima. Ya, salimu taslima, salam penghormatan. Ya, ini ya. Salimu taslima, salam penghormatan. Oke. Ini juga aku harus hati-hati ini menjelaskan supaya nggak keliru-keliru lagi ya. Sedangkan hati-hati saja itu disalahpahami, apalagi kalau tidak hati-hati ya. Kenapa salimu taslima itu bisa diterjemahkan menjadi ucapkanlah salam penghormatan kepadanya gitu. Ini kan bermasalah ini. Salam penghormatan. Pertanyaannya, ini kan perintah ini. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bagaimana cara mengucapkan salam penghormatan? Ya, ini kan belum selesai di sini. Dan apakah terjemahan ini saklek harus seperti ini? Salim taslima itu diterjemahkan salam penghormatan? Tidak. Tetapi kenapa di sini diucapkan salim taslimah salam penghormatan? Karena dia mengambil sholawat itu yang ketiga yang untuk manusia itu berdoa. Gitu loh. Ya, berdoa. Jadi ini diterjemahkan menjadi salimu taslima, salam penghormatan. Gitu. Ya. Dan aku sudah jelaskan kemarin, jadi waktu almarhum guru Al-Qur'anku Gus Husnul Adi itu memberikan penjelasan ke kajian ya, kajian bahwa Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab tapi bahasa rumpun Arab. Karena jelas teksnya menjelaskan Al-Qur'an itu Arabiyin, Arabiyan, Arabiyun ya. Jadi ada nisbah ya. Seperti Muhammad dan Muhammadiyah itu kan beda. Ya. Jadi Arab dan Araban, Arabiyan, Arabiyin, Arabiyun itu beda ya. Cuman ya lagi-lagi teks menerjemahkan Al-Qur'an itu bahasa Arab. Nah, kalau Al-Qur'an itu bahasa Arab, dia tereduksi, dia menjadi bahasa budaya. Padahal Al-Qur'an itu bukan produk budaya gitu ya. Nah, ketika Gus Husnul itu memberikan penjelasan, ada yang nggak terima. Dan ketidakterimaannya itu disampaikan dengan yang menurutku juga kurang baik ya. Kurang baik. Seharusnya dia tanya saja, atau kalau tidak terima ajukan secara akademis apa maksudnya gitu kan. Nah, ketika terjadi katakanlah sebuah ketidaktemuan, Gus Husnul Hadi itu cerita ke aku. Saya tunggu kalau mau datang ke rumah, katanya mau datang ke rumah. Saya tunggu. Nanti coba dia jelaskan. Kalau dia bisa menjelaskan dia benar, aku taslim. Nah, taslim. Ya. Taslim ini apa ya? Menyerah. Aku ikut kau lah, karena kau benar, gitu loh. Menerima, jadi banyak variannya. Menyerah, menerima, tunduk, apalagi ya. Makanya kan kita sulit menerjemahkan bahasa itu supaya pas benar tuh sulit. Jadi istri Gus Husnul itu bilang, kalau dia benar, aku taslim. Artinya kalau dia benar, aku menyerah sama pemikiran dia, aku ikut pemikiran dia, aku tunduk pemikiran dia, aku menerima apa yang dia sampaikan itu. Itu loh maksudnya taslim. Ya. Jadi taslim itu menyerah. Ya. Jadi kalau ini ya kita penggal begini jadinya. Kalau kata ini kita penggal tuh begini. Ya, ini menjadi menyerahkan. Ini penyerahan. Gitu loh ya. Salim itu menyerahkan, ini penyerahan. Tetapi ingat ya, dalam konteks ini dia nggak bisa dipenggal.
Karena dia sudah menjadi kata majemuk seperti naik ke atas. Ya naik itu mesti ke atas. Turun ke bawah, ya mesti turun itu ke bawah gitu loh. Itu kan nggak bisa dipenggal pemahamannya. Oh, dia lagi naik ke atas. Kita sudah ngerti maksudnya naik ke atas itu apa gitu loh. Kan itu, ya naik itu naik ke atas itu ya gitu loh ya. Cuman kan diksi misalkan Gaito kemana? Oh dia lagi naik ke atas gitu. Kita tahu naik ke atas itu apa, itu kita tahu gitu loh. Itu sudah berupa kata majemuk yang nggak perlu dipenggal-penggal. Justru kalau dipenggal nggak ketemu maksudnya. Ya. Nah, itu juga begini. Salimu taslima itu kalau dipenggal itu ini bisa menyerahkan, ini bisa penyerahan. Tetapi dalam konteks ini dia sudah menjadi kata majemuk. Maka kalau depak menulisnya dengan huruf T kecil itu betul. Ya, salimu taslima. Artinya ini nggak bisa dipisah. Ya sudah jadi satu arti gitu loh. Ya, dia jadi satu arti, tidak bisa dipenggal begini. Kalau dipenggal begini ya seperti tadi itu naik ke atas, turun ke bawah, bangun tidur. Gimana tadi? Rumah sakit, sapu tangan. Kan itu enggak bisa di apa? Ya, kalau rumah ya rumah, sakit ya sakit, ya. Tapi kan sudah menjadi satu, bukan rumah ada rumah sakit, rumahnya sakit apa gitu. Enggak begitu ya. Ini pahami dulu. Salimu taslima itu menjadi kata majemuk ya. Majemuk. Nah, aku ulangi lagi. Kenapa kok depak menjadikan itu terjemahannya ucapkan salam penghormatan. Jadi ini salimu taslima itu ucapkan salam penghormatan gitu. Karena dia mengambil ya penafsiran yang sholawat itu menjadi tiga ya, dari Allah, dari malaikat, dari manusia. Dan ini kan yang ke manusia ini. Jadi seperti itu ya, mendoakan ya, mendoakan. Ini jangan disalahpahami lagi nih. Nanti aku sudah ngomong berulang-ulang. Enggak dipahami. Mendoakan, setelah itu mengucapkan salam penghormatan. Gitu loh rangkaiannya. Depak tuh rangkaiannya begitu. Ya. Oke, sudah pahami itu. Lah aku tidak setuju itu. Karena aku tidak setuju sholawat itu terbagi menjadi tiga penafsiran dalam suatu ayat. Ya jelas gak setuju lah, orang penafsiran sholawatnya aja sudah beda, maka pemahaman salimu taslima juga mesti beda. Ya, dan aku nggak setuju itu gitu. Tapi ya harus kita hormati. Artinya kalau ada teman-teman masih setuju itu ya monggo gitu ya. Monggo, silahkan saja, tidak ada masalah. Tapi aku memberikan alternatif. Ada pemikiran seperti ini gitu. Aku kan sudah bilang kemarin Ahmad Arkaun ya. Itu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sangat terbuka adanya penafsiran-penafsiran baru. Dia tidak kaku satu penafsiran, tidak. Sekarang kalau misalkan banyak penafsiran ya tinggal diuji saja yang benar yang mana. Kan begitu. Ya. Oke, Muhammad Arkaun ya, pemikir dari Aljazair. Jadi dia tidak kaku gitu. Dan itu sudah dijelaskan, ada yang tasabihat, ada yang mukamat. Kalau yang mukamat itu memang karena dia sudah paten, ya harus begitu, nggak ada pilihan lain gitu loh ya. Oke. Terus apa? Salimu taslima itu apa artinya? Kan gitu ya. Aku kemarin itu tidak mengartikan ini, tidak mengartikan sampaikan salam penghormatan, kan tidak gitu. Oke. Sekarang untuk mencari arti salimu taslima ya, kita komparasi dengan sebentar. Jadi ini namanya kita mencari penjelasan Quran dari Quran. Jadi Quran by Quran. Nanti kalau Quran by Quran nggak ketemu, kita cari di Quran by hadis ya. Jadi
Jadi kan tiga ya, Quran by Quran, Quran by hadis, Quran by naturally, biasanya tentang eksak gitu ya. Itu seperti itu tentang sains gitu ya. Oke, coba kamu buka Quran surat An-Nisa surat 4 ayatnya 65 ya. Quran, ini Quran gede ini. Ya. Quran surat An-Nisa ya. An-Nisa. Nah, ini contohnya ini. Ini nggak boleh diartikan surat cewek, nggak boleh. Rancunya terjemahan Alkitab itu kan karena nama-nama diterjemahkan, nggak boleh. Ya kita tahu An-Nisa itu perempuan itu cewek, ya sudah sekitar diketahui, tapi nggak bisa baca surat apa, surat cewek. jadi jadi kacau. Ya nggak boleh. Graito itu ya orang tahu Graito itu bahasa Jawa kuno artinya apa, muhasabah, tapi dia nggak mau dipanggil muhasabah, dipanggil mawas diri, dia nggak mau karena nama dia Graito. Bapaknya kasih nama dia Grahito. Itu artinya, itu kan bahasa Jawa kuno, itu muhasabah atau mawas diri. Karena nama itu adalah doa, semoga anakku itu selalu mawas diri, selalu muhasabah, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena nama itu kan doa kita, itu loh. Tapi meskipun demikian, meskipun Graito itu bisa diterjemahkan muhasabah, mawas diri, dia nggak mau dipanggil muhasabah. Sampai mampus kamu panggil nggak mau dia. Kamu panggil mawas diri juga nggak mau, karena nama dia Graito. Jadi Allah itu jangan diterjemahkan, itu proper name. Ya, nanti diterjemah ini yang bikin kacau. Ya, makanya seperti ini. Quran surat An-Nisa ya sudah surat An-Nisa. Meskipun kita tahu An-Nisa itu perempuan dan perempuan itu ya cewek. Terus nanti mau baca apa? Surat cewek gitu. Kan orang pikir lu gila apa? Ya, sudah kita tahu bahwa An-Nisa itu perempuan saya kita tahu, tapi tetap aja ditulis surat An-Nisa karena ini sudah menjadi proper name. Oke. Surat keempat ini ya, keempat. Ayatnya yang ke-65. 65. Ya. Di sini ada begini. Ini kan di sini tadi, ini di sini begini. Tolong dieca deh Bapak nih. Yang ini deh ya. Takut Bapak salah. Ya, inilah karena nggak pinter nulis Arabian. Kalau bisa Arabiannya lebih hebat ya. Sudah kadung lama tertinggal. Sudah aku tahun 70-an sempat ngaji akhirnya. Jadi anak jalanan. Ya. Apa? YU S sebentar, ini kok habis. A L I M U T sama ya? Sama ya wis sama. Tas lima ya. Salimu tas 5 ya. Sudah aku bilang, ini nggak boleh dipotong. Ini sudah menjadi kata majemuk. Yusalimu taslima ya. Oke. Ini ya. Kita baca surat 4 ini begini. Maka demi Robmu maka demi Robmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga dalam kurung ya, kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap
putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Lihat itu, ya. Di sini diartikan menerima dengan, karena sudah menjadi kata majemuk, ya, nggak bisa dipenggal-penggal gitu. Kalau dipenggal seperti ini, ya, menerima dengan sepenuhnya, menerima dengan sepenuhnya. Maksudnya yang diterima apa? Keputusan Nabi. Karena Nabi kan diminta untuk memutuskan perkara. Itu kalau dibaca ayat keseluruhannya, ya. Di ayat apa itu? Surat 4:65. Surat 4:65. Coba kamu buka. Surat 4:65. Surat 4:65. Oke. Surat 4:6. Nah, itu dimulai dari 58, surat 4:58. Itu perikopnya dasar-dasar pemerintahan, ya. Itu kalau kamu baca terus, ini panjang, ya. Surat 4 itu An-Nisa itu dibaca dari ayat 58, nanti ketemunya di 65, ya. Ada diksi yusalimu taslima sama dengan salimu taslima. Nanti ada yang aku harus jelaskan di sini, ya. Ya. Itu nanti selesainya itu baru di ayat nomor 70 dari surat keempat, surat An-Nisa, ya. Itu tentang hukum-hukum, tentang hukum, ya. Nah, Kanjeng Nabi itu dimintai untuk memberikan keputusan, gitu loh, ya. Maka demi Robmu, kalau di sini demi Tuhanmu, ya. Maka kadang-kadang Tuhan itu ada dari ilah dan dari Rob, masuk ke bahasa Indonesia tinggal Tuhan doang, ya. Maka demi Robmu, ya, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi mereka itu ada masalah. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Apa yang diterima? Keputusan yang diambil oleh Kanjeng Nabi atas perkara yang ada di antara mereka. Itulah, ya. Jadi menerima dengan sepenuhnya. Nanti kita bikin kajian. Aku sedang berpikir apakah kita akan bikin kajian dengan tajuk itu, lagunya Kus Plus itu, habis tanpa sisa. Kalau anak jalanan kami dulu bilang pas bandrol, habis tanpa sisa, itu satu makna. Artinya apa? Kita punya 100 itu kita kasihkan semua. Itu habis tanpa sisa, tanpa reserve. Jadi salimu taslima itu menerima dengan sepenuhnya atau tanpa reserve. Nggak pakai tapi-tapian. Wes terima niku keputusanku. Itulah, ya. Itu yusalimu taslima. Cuman, nah ini kadang-kadang kan teman-teman Kristen nggak tahu apa fungsinya tanda kurung itu. Tanda kurung itu bukan berarti ditambah-tambah, enggak. Tanda kurung itu sebagai alat bantu supaya kamu bisa atau mudah memahami. Kalau kamu tanpa alat bantu itu sudah paham, ya nggak perlu tanda kurung itu. Gitu loh, ya. Jadi bukan ditambah-tambahi, bukan. Tanda kurung itu alat bantu agar yang membaca terjemah itu ngerti maksudnya, gitu loh. Nah, kalau namanya kan alat bantu, kapan diperlukan? Ya ketika kita memerlukan bantuan. Kalau kita tidak memerlukan bantuan, ya enggak usah pakai tanda kurung. Gitu loh, ya. Ini sebetulnya bukan cukup begini aja, menerima dengan sepenuhnya. Ini ada begininya, ya. Sebentar.
ada begininya ya. Terus ini terus. Jadi nggak merubah keputusan, menerima terus apa yang sudah diputuskan gitu ya, menerima terus apa yang diputuskan gitu ya. Jadi menerima ya apa yang diputuskan, sedang dan akan terus menerima. Karena apa? Nah ini yang nggak tahu teman-teman Kristen, nggak tahu ini loh. Ini keterangan waktu, fiil ini, fiil. Aku harus hati-hati supaya nggak keliru ya. Yusalimu itu fiilnya mudore dia. Mudore. Jadi terus. Cuman kalau kamu sudah paham ya, ini nggak usah dikasih nih. Artinya yang berperkara itu terus tanpa merubah. Nanti sekarang menerima, besok ditolak. Nggak begitu. Sekarang diputuskan, diterima, ya sudah diterima terus gitu loh. Maksudnya ya. Maka tambahan seperti dalam kurung ini, terus menerima dengan sempurna, itu supaya kalian paham. Karena di sini use itu fiilnya mudhari ya, fiil. Ya. Tetapi kalau kalian sudah paham, ya nggak perlu tanda kurung. Itu loh. Ini kadang-kadang tanya tanda kurung itu artinya untuk membantu kita memahami teks. Kalau kamu tidak perlu bantuan ya nggak usah pakai tanda kurung. Nah, ini kalau nggak aku jelaskan begini kan kalian nggak tahu. Ya, yusalimu taslima. Jadi mereka terus menerima dengan sepenuhnya tanpa reserve. Menerima dengan sepenuhnya, nggak pakai tapi. Kalau kita kan sering besok datang ke rumah lo ya jam 11. Tapi nggak pakai tapi. Kita kan sering begitu kan kalau guyonan. Jam 11 datang ke rumah, kita ada acara ngopi bareng gitu kan. Terus dia bilang, "Iya, tapi nggak pakai tapi." Nah, itu loh. Ini nggak pakai tapi ini. Menerima dengan sepenuhnya. Terima. Terus diterima. Ya. Oke. Ini fiilnya mudhari yusalimu. Nah, perhatikan di sini. Ini salimu, ini yusalimu. Ya, ada yu. Kalau ini itu fiilnya madi. Iya, madi fiilnya. Ini dalam kurung telah. Bentar. Kalau ini terus, ini telah. Tulisanku elek banget. Ini telah. Telah ya. Telah. Ya. Fiilnya madi ya. Ya. Fiilnya madi. Kadang-kadang salah-salah ini. Madi. Lihat ini fiilnya mudhari. Ini fiilnya madi. Jadi ini keterangan waktu. Kalau ini terus menerima dengan sepenuhnya itu terus penerimaan itu terus. Kalau ini telah menerima dengan sepenuhnya. Ya. Nanti di sini itu telah menerima dengan sepenuhnya. Ya, telah menerima dengan sepenuhnya. Komparasinya mana? Ini ayat ini. Jadi aku tidak menerima yang karena agak gimana ya? Kalau berilah salam penghormatan itu gimana gitu. Ya tapi kan itu juga bisa saja terjadi karena memang memahami sholawatnya sudah beda. Aku tidak setuju dengan yang menjadi 3 terjemahan dalam satu ayat itu ya. Kalau ini kan seperti yang aku bilangkan tadi depan, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi salimu taslima itu ucapkanlah salam penghormatan. Itu aku tolak ya. Tapi kalau ada yang memahami itu monggo silahkan, tidak apa-apa. Aku hanya mengajukan sebuah alternatif ya. Anda setuju
monggo diambil, enggak setuju enggak ada masalah. Ya. Oke ya. Jadi aku nanti akan ya akan menggunakan ini. Menerima dengan sepenuhnya, ya. Oke. Telah menerima dengan sepenuhnya. Ini nggak usah lah ya, ini hanya penjelasan ya. Menerima dengan sepenuhnya. Ya. Telah menerima dengan sepenuhnya di sini ya. Menerima dengan sepenuhnya. Telah kalau lihat fiilnya ya, telah menerima dengan sepenuhnya ya. Oke. Ini sudah selesai lah ya. Ini hanya aku gunakan untuk menjelaskan kenapa aku menerjemahkan begini gitu loh ya. Komparasinya ini. Jadi aku menafsirkan Quran bil Quran gitu loh ya. Oke, ini sudah ya. Ini kan hanya alat bantu. Nah, ini tadi alat bantu ini. Ketika kita sudah tidak perlu ya kita hapus gitu ya. Gitu loh. Jadi teman-teman di luar Islam juga biasanya teman-teman Kristen kalau tanya tanda kurung jelaskan seperti itu. Itu tanda bantu, alat bantu, bukan ditambah-tambahin, nggak boleh ditambah-tambahin, dikurang-kurangi. Nggak boleh. Kalau misalkan kamu tidak memerlukan bantuan, kamu sudah ngerti ya sudah itu dibuang. Nah, seperti tadi kita buang. Ya. Oke, menerima dengan sepenuhnya. Pertanyaannya yang diterima itu apa? Coba pikirkan. Menerima dengan sepenuhnya, yang diterima itu apanya? Kemarin aku sudah jelaskan ya, bahwa di surat Al-Ahzab itu mulai dari 53 sampai ke piro iki? 55 itu interaksi humanis. Ya. Kemudian dari 56 sampai ke 58 itu interaksi teologis. Hati-hati, ya. Jadi begini, ini salah loh ini. Misalkan begini, memperingati Maulid Nabi atau memperingati kelahiran Nabi ya, gitu lah ya. Kalau orang Jawa bilang ini muludan, ya. Awakmu orang muludan, kamu nggak memperingati kelahiran Nabi gitu ya. Kalau di kami ya, itu nanti ada yang bawa makanan, ada yang bawa buah-buahan gitu ya, kita peringati. Secara kultural ya, karena itu sudah menjadi budaya kultural. Makanya kalau ada yang tanya sama aku bagaimana hukumnya memperingati Maulid Nabi, aku tanya balik, itu kamu pandang sebagai apa? Sebagai ibadah atau sebagai budaya? Gitu aja. Ya. Kamu mandang sebagai apa gitu. Kalau dia bilang, "Oh, itu tidak ada di apa? Di era-era dulu." Ya memang tidak ada. Terus kamu bilang bid'ah, lo kasih senyum aja. Bid'ah itu ketika kita berbicara dalam konteks agama. Tidak dalam konteks budaya. Manusia itu adalah makhluk budaya. Dia tumbuh dan berkembang. Ini kadang-kadang yang terlalu gabah sukanya menyerang orang yang maulidan. Ya sudahlah, kamu nggak mau maulidan ya sudah. Yang mau maulidan biar maulidan gitu loh. Ya. Oke. Sebetulnya aku tidak mau menjelaskan yang itu. Aku mau menjelaskan kesalahkaprahan kita begini. Apa sudah aku pernah jelaskan dalam videonya tahun-tahun lalu ya? Bismillah. Kalau kita memperingati kelahiran Nabi, meskipun itu 12 Rabiul Awal itu sebetulnya debatable juga loh. Itu Ibnu Ishaq apa Ibnu Hisam atau ada informasi lain, itu kan masih perlu didiskusikan. Apakah benar tepat 12 Rabiul Awal tahun gajah itu? Itu kan ya sejarah ya begitu itu. Jangankan Nabi, orang aku aja seperti aku ceritakan, lahir tanggal berapa, bulan berapa aja nggak tahu. ya, apalagi kita berbicara berapa abad ke belakang. Tapi setidak-tidaknya kalau kita lihat sejarah,
yang jadi patokan itu 12 Rabiul Awal terus dikonversi ke kalender kita sekarang. Maka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kan begitu. Kalau aku harus pakai kanjeng karena itu cara aku menghormati beliau. Ya. Sebagai orang Jawa itu kanjeng itu penghormatan. Gitu ya. Yang jadi masalah karena kita tidak bisa membedakan antara Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad Rasulullah. Itu beda loh. Ya. Kalau tanggalnya yang digunakan untuk memperingati 12 Rabiul Awal itu lahirnya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Kan belum jadi nabi itu. Baru 40 tahun kemudian setelah studi di Gua Hiro dengan guru langsung yang dikirim oleh Allah lewat malaikat Jibril, terus diwisuda baru jadi nabi. Baru disebut dia Muhammad Rasulullah. Nah, jadi kalau kita mau memperingati kelahiran itu kita tetapkan dulu yang mau kita peringati itu kelahiran Nabi Muhammad atau kelahiran Muhammad sebagai putranya Pak Abdullah. Harusnya kan begitu. Tapi ini nggak hantam kromo saja. Dia memperingati kelahirannya Rasulullah, tapi patokannya kelahiran Muhammad bin Abdullah. Ya nggak connect. Ya. Kalau mau memperingati kelahiran Muhammad Rasulullah, ya, kelahiran ke Rasul dia sebagai Rasul, itu pijakannya hitungannya harusnya peristiwa Gua Hiro itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad studi di Gua Hiro, studi Al-Quran, begitu lulus di wisuda, akhirnya beliau menjadi Rasul untuk kita semua. Harusnya itu hitungan waktunya. Ya, begitu juga ini menerima dengan sepenuhnya. Yang kita terima itu apanya? Kalau di yang Anissa tadi kan keputusannya akan perkara yang mereka perselisihkan. Keputusan Nabi. Kalau di sini menerima dengan sepenuhnya, apanya yang diterima? Itu loh. Ya. Jadi kalau konteks debat yang dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya, ini merujuk ke personal nabinya. Kalau ini tidak, ya, menerima dengan sepenuhnya, ya. Apanya yang diterima dari Nabi itu? Coba pikirkan. Apanya yang membuat kita harus tunduk patuh kepada Nabi itu? Karena konteks ini itu konteks bukan Muhammad bin Abdullah. Ini konteks Muhammad Rasulullah. Rasul, risalah. Risalah itu pesan. Rasulullah itu pembawa pesan. Jadi messenger. Makanya Nabi itu disebut juga messenger. Rasulullah itu messenger, membawa pesan. Pesannya itu apa? Kita sudah kaji beberapa waktu lalu kan? Coba. Pesannya itu apa? Pesannya itu adalah yang termaktub. Mana dari Al-Quran Bapak? Ya, termaktub di sini tuh. Pesannya itu, ya. Jadi risalah dari Allah, risalah itu message ya dari Allah lewat Jibril disampaikan ke Kanjeng Nabi Muhammad, oleh Kanjeng Nabi Muhammad disampaikan ke kita. Karena itu yang disampaikan pesan, maka Kanjeng Nabi Muhammad itu penyampai pesan atau itu message Kanjeng Nabi messenger. Terus message-nya itu kontennya apa? Ya ini. Ini apa? Itulah yang kita sebut nih, ngerti? Jadi konteks di sini sosok yang bernama Muhammad itu kita pahami sebagai Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad
bin Abdullah. Karena Muhammad Rasulullah, Rasul itu messenger, pembawa pesan, maka yang kita terima itu apa? Pesannya itu loh, pesannya Nabi itu apa? Ya ini, Islam ini. Makanya menerima dengan sepenuhnya itu bisa nanti diterjemahkan, ya, begini. Begini. Berislamlah kamu seislam-islamnya. Berislamlah kamu seislam-islamnya. Ya, seislam-islamnya. Dengan menggunakan parameter siapa? Kanjeng Nabi Rasulullah. Karena nggak bisa kamu berislam kalau parametermu bukan Rasulullah, apa ya bisa? Apa ya itu disebut Islam? Yang sudah kita bahas kemarin tentang Mu'in Siri. Bagaimana Mu'in Siri bilang Islam itu lahir setelah kanjeng Nabi Muhammad tidak ada. Lah kalau misalkan kanjeng Nabi Muhammad tidak ada, kita berislam itu sunahnya melihat siapa? Kan aneh pemikiran dia itu. Yang sudah kita kupas tuntas kan. Ini jadi aku kemarin menerjemahkan berislamlah kamu seislam-islamnya karena itu berasal dari ini loh. Menerima dengan sepenuhnya. Yang kita terima itu apa? Ajarannya. Itu loh. Bukan yang lain, ajarannya. Dengan mencontohkan siapa? Ajaran ini kan teori toh. Sunnah kanjeng Nabi. Maka disebut Al-Quran menurut sunnah Rasul, bukan sunnah orang lain. Jadi kanjeng Nabi itu prototipe. Kita mau berislam ya seperti kanjeng Nabi. Meskipun kita tentunya ya tidak bisa lah ya. Tapi kita punya tujuan seperti beliau. Jadi jangan kamu ngomong wah Islam ini seperti Islam Nabi. Oh hebat kali kau. Kita nggak akan mampu menyampai ke sana karena Nabi itu begitu agung. Ya, dia pilihan Allah. Tapi kita menggunakan beliau sebagai apa ya? Tujuan. Kita berusaha seperti itu. Berislamlah kau seislam-islamnya. Sebagaimana kanjeng Nabi itu contoh dari aktualisasi Islam itu. Kan dikatakan Al-Quran berjalan. Ya. Oke. Ini nanti korelasinya ke Islam apa dia? Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Ya, secara kafah. Itu surat apa sih, Le? Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Coba bantu cari, kalian cari. Cepet di nganu, Le, cepet di Google sepertinya. Jangan di anunya, di kitabnya agak sulit ya. Islam kafah itu surat Al-Baqarah 208. Ini korelasinya sudah deh di surat 2 pirogi 208. Ini loh. Nih. Ya, korelasinya ke sini. Jadi jangan setengah-setengah. Hidup itu jangan setengah-setengah. Kamu kafir ya kafir aja menulu. Nah Islam ya Islam total menulu. Ya. Islam total yang habis tanpa sisa, semuanya kamu berikan untuk Islam. Itu namanya Islam kafah di sini. Jadi korelasi ini itu keajarannya. Ajaran itu diapakan sama kanjeng Nabi? Didakwakan. Ya, didakwakan. Terus bagaimana kita memberikan sikap atau bersikap terhadap dakwah kanjeng Nabi itu? Nah, itulah nanti besok yang aku jelaskan tentang sholawat. Jadi kalau besok aku menjelaskan sholawat dan aku menjelaskan salimu taslima itu adalah ini, ya, kamu jangan kaget, kamu sudah mengerti, kan? Ini artinya memang tidak tekstual, kan aku berangkai dari sini ke sini ke sini ke sini.
Ya, dan ini kata majmu. Ya. Jadi kalau kamu telah berislam, ya harus totalitas. Gitu ya. Jadi kalau aku nanti menerjemahkan berislamlah kamu seislam-islamnya, itu kamu sudah paham. Oh, maksudnya begitu. Nah, oke ya. Nanti ini yang ke berapa? 2. Jadi besok ini sudah jelas ya. Besok kita balik lagi. Ini udah turun. Ya. Turun begini. Aku menjelaskan yang ini kan. Besok kita naik lagi ke sini gitu. Ya. Jadi turun naik lagi ya. Ini aku jelaskan dulu ketika besok aku kan belum jelaskan sholawat aku ambil polisemi makna itu kan banyak mana yang mana aku ambil kan belum aku jelaskan. Ya. Besok ketika aku menjelaskan dan ujungnya seperti ini, kamu klop gitu loh, bisa oh kerangka berpikirnya begitu toh ya. Perkara kamu mau terima mau tolak itu terserah kamu aja. Oke. Itu kajian kita hari ini dan semoga kita tetap selalu dalam kasih sayang Gusti Allah Agung ya, sehat ya, dimudahkan rezekinya dan kita diberikan kemampuan untuk berpikir secara kritis sehingga bisa berislam seilam-islamnya. Lewat apa? Lewat edukasi, lewat pendidikan, lewat studi. Nggak bisa lewat baca-baca tok tapi nggak ngerti maksudnya, nanti jadi khimar nanti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.